Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naizara Latifa, absen 29, kelas 11-9, akan menceritakan tentang sejarah kehidupan saya saat saya masih SD. Jadi ceritanya, ketika saya masih SD itu, saya suka sekali dengan pelajari ilmu pengetahuan alam atau IPA. Kenapa saya suka IPA? Karena saya suka menghafal dan suka mengingat-ingat. Nah, singkat cerita, ketika saya masih kelas 4, udah kelas 4 ini, jadi satu angkatan itu ada 4 kelas, dan saya itu masuk ke kelas yang tidak unggulan. Jadi ada 4 kelas, ini kelas unggulan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Dan saya masuk ke kelas yang 4, yang paling gak unggulan. Dan di situ teman-teman saya tuh pada nggak suka belajar karena memang kelasnya memang seperti itu, dan teman saya tidak pernah ketika dikasih tugas tidak mengerjakan, terus ketika disuruh belajar pun mereka tidak ada yang belajar. Jadi saya sebagai orang yang suka belajar IPA, saya tuh sempat merasa kebingungan karena saya tidak tahu harus belajar sama siapa, karena di kelas tuh saya nggak tahu harus berdiskusi dengan siapa. Ketika saya bingung, saya nggak tahu harus bertanya dengan siapa dan berdiskusi dengan siapa. Sampai pada akhirnya sekolah saya kedatangan guru baru, dan guru baru ini mengajar mapel IPA, menggantikan guru lama yang sudah keluar dari sekolah. Nah, kebetulan guru ini mengajar di kelas saya, dan ketika guru ini mengajar di kelas saya tuh merasa senang sama guru ini, karena gurunya tuh kalau ngajar asik dan mudah dipahami oleh saya. Jadi ketika saya ada pelajaran IPA tuh saya selalu mengambil tempat duduk paling depan untuk mendengarkan pelajaran IPA tersebut. Saya selalu aktif di sekolah, selalu aktif di kelas, menjawab pertanyaan dan bertanya di kelas. Jadi guru itu kenal saya karena saya aktif di kelas. Nah, singkat cerita, saya pun di rumah saya tuh di rumah belajar sendiri karena ibu saya itu lebih memilih untuk mengajari adik saya yang waktu itu masih kelas 2, dan saya udah kelas 4, jadi saya belajar sendiri di rumah, dan di sekolah pun saya juga belajar sendiri, dibantu oleh guru saya kadang-kadang. Nah, singkat cerita, saya itu waktu itu ada pengambilan rapot. Sebenarnya saya tuh nggak terlalu peduli dengan nilai saya, mau jelek mau bagus saya nggak peduli, karena pada saat itu masih SD, saya tuh masih belum mengerti dan belum terlalu peduli dengan nilai. Jadi pada saat itu ketika penerimaan rapot saya ya udah aja gitu. Terus waktu itu biasanya tuh kalau sekolah saya penerimaan rapot tuh murid-murid tidak perlu datang, jadi hanya orang tua saja yang datang, tapi muridnya kalau nggak datang ya nggak apa-apa. Tapi pada saat itu waktu kelas 4 saya tuh diwajibkan datang, murid-murid tuh diwajibkan datang mengambil rapat dengan orang tua. Saya nggak tahu kenapa saya harus datang, tapi pada saat itu saya sama orang tua saya ke sekolah untuk mengambil rapot. Setelah mengambil rapot, saya tuh semua orang dikumpulkan di aula. Saya nggak tahu kenapa di aula, tapi ternyata di aula itu ada pengumuman penerimaan penghargaan juara kompetensi SD. Jadi per mapel itu ada juara kompetensinya, dan saya saat itu diberitahu oleh teman saya bahwa saya mendapatkan juara kompetensi IPA. Pada saat itu saya tuh awalnya tidak percaya, karena saya waktu kelas 4 juga belajar tapi nggak seserius itu. Jadi saya cuma belajar IPA karena saya suka gitu. Tapi saya nggak percaya kalau saya tuh dapat penghargaan itu. Nah, setelah diumumkan juara kompetensi IPA kelas 4, ternyata yang dipanggil saya. Jujur saya senang, saya kaget dan saya senang karena ini tuh benar-benar di luar dugaan saya, karena saya nggak menduga bakal mendapatkan ini. Nah, pada saat itu orang tua saya tuh sebenarnya senang, tapi orang tua saya tuh nggak sesenang itu, karena ya senang tapi ya udah aja gitu. Dan karena saya tuh kurang puas dengan reaksi orang tua saya, akhirnya saya tuh berniat untuk belajar lebih giat lagi di kelas 5. Nah, pada saat itu saya tuh sebenarnya sudah berniat untuk belajar lebih serius di kelas 5, namun
ternyata saat kelas 5 tiba, saya tuh berada di kelas yang paling unggulan karena saya waktu itu masuk ke ketika saya kelas 4 dapat juara, jadi saya kelas 5 itu masuk ke kelas unggulan. Satu angkatan ada 4 kelas dan saya masuk ke kelas yang paling unggulan, yang nomor pertama. Dan di situ saya menemukan teman-teman baru saya di kelas 5 itu, teman-teman yang kemarin dapat juara. Jadi saya tuh di kelas 5 tuh teman-temannya pada pintar-pintar dan saya bener-bener sedikit takut dan merasa minder karena saya merasa kayak saya nggak bakal bisa bersaing lagi di kelas 5 ini karena saya berteman dengan teman-teman yang pintar banget gitu. Dan ada satu teman saya yang dia juga suka IPA dan dia juga pintar IPA. Saya tuh minder dengan dia, jadi di sekolah tuh saya minder karena kok dia pinter ya, dia tuh bisa IPA, dia juga suka IPA, jadi dia pasti bisa lebih unggul dari saya. Jadi saya tuh minder waktu awal-awal, tapi saya berusaha melupakan itu. Tapi waktu di rumah ternyata ibu saya tuh kenal anak ini dan akhirnya di rumah tuh saya dibanding-bandingkan dengan dia karena dia tuh orangnya pintar dan suka IPA gitu, dan dia tuh lebih rajin lah intinya. Jadi saya tuh di rumah dibanding-bandingkan dan saya tuh jadi makin minder dan putus asa. Jadi pada saat kelas 5 itu yang awalnya saya berniat untuk lebih giat belajar, tapi malah nggak jadi karena saya merasa saya minder dan saya putus asa. Sebenarnya itu kesalahan saya sendiri karena saya tidak mudah putus asa dan saya tuh terlalu minder, insecure gitu. Dan akhirnya singkat cerita, saya kelas 5 itu nggak bersemangat belajar, saya ya putus asa. Terus akhirnya penerimaan rapot kelas 5 itu ada pengumuman penerimaan penghargaan juara kompetensi. Saya nggak dipanggil, yang dipanggil juara kompetensi IPA itu teman saya itu tadi. Jadi intinya saya kalah di kelas 5 itu karena saya dari awal masuk pun saya tuh udah minder dan udah putus asa karena lingkungan saya yang kayak berbeda dengan kelas 4. Kelas 4 itu teman-temannya pada nggak suka belajar, kelas 5 tuh pada rajin-rajin, jadi saya tuh merasa kaget dan saya merasa putus asa gitu. Seperti itu. Jadi ceritanya adalah saya yang putus asa. Jadi pesan moralnya yang bisa diambil dari cerita saya adalah jangan mudah putus asa. Sebenarnya minder itu wajar, cuma nggak boleh minder, cuma wajar. Tapi ketika kalian minder, jangan langsung putus asa. Jadi walaupun kalian minder tuh kalian harus langsung sadar bahwa kalian tuh juga bisa lebih tinggi dari orang yang pesaing itu, lebih tinggi dari saingan kalian. Jadi jangan mudah putus asa dan jangan mudah minder. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.